Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kula hormati ini wonten Habib Soleh bin Ali bin Hasan Al-Atos, Habib Ahmad dan para keluarga. Monggo sarang-sarang maos Fatihah suwun kangge Habib Ali Syarifah Syifa dan keluarga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini ngaji pinten 20 menit. Ya, 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi gimana nih secara detail ngaji tradisi ulama. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatin. Kula maknani sing ketiga mawon awalatin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Terus Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya, terus soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane soleh niku maknane ingkang layak. Ya, mulai nanti wonten sifat kedua ingkang dunga. Terus pertama yang penting soleh. Jika saat ini tiang mendoakan orang tuanya, tapi buat nanti status soleh dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru ya boleh. Sekarang udah menculot. Anak itu rapati soleh itu dunga, jadi rapati mandi. Jadi Habib Ali bejo, anak itu dinano soleh tenang. Ini pun itu nama merger nih, jadi soleh kamil. Tapi ngerti nih, kalau pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Bangun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsungan. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab, sing pun disahkan kalian ashabul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake itu tersiksa protes. Terus kadang yang saya itu butuh protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, Engkau zat yang begitu penting, Engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, Engkau zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, pencipta langit bumi, Engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah, karena sampai nggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu nang desa nggak dikenali statusnya diundang, lek apa yang dile itu nggak keren dress. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Al-Atos, muridnya Syekh Umar Bangun nang desa diundang apa yang dile itu nggak keren dress. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Pokoknya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Jadi cara kiai saran namanya ini innahu satune kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ingsun, nyusano banget karena pakai lam tauhid. Innahu satune kelakuan la yahzunu, yektene nyusano banget ni ingsun. Apa sing nyusano kan? Apa sing kelakuan la ara ora ningali ingsun fil ardi ing dalem bumi.
ahad dan yang suci itu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak, misalnya ada orang melihat saya itu marhafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim, sama sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes gak? Ada orang memperlakukan bangun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama, kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa berarti duit, rampayu rabi, raiso ayo, macam-macam itu. Jadi ada jadi wali itu sudah berat, karena orientasinya agak tentang Allah, tentang diri sendiri. Ada yang susah proposal ragu ya, artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dari enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting, kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuat itu apa? Menaukan al-i'lah, mempermaklumatkan Allah di alam raya. Makanya enggak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Salam mau nyai, saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku, sudah konangan. Mau ngelek, rasa ngaku, sudah konangan. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira. Pertama apa? Terus ini dia kira-kira memaklumatkan. Dari Rasul di pers, jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat sholat al-badru alaina, asyraqal qalu biaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran, dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Jadi tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Rasanya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menahukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Sejak alam malakut ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata yang senang dengan banyak. Coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang senang banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dimengertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang kumul itu menutup diri betul, kecuali bang ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang istri, apa ada judul kapal, tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya masa kamu sebetulnya kalau sama mau pulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua, terus nggak mau ngajar ya kumul. Syaratnya wali itu kumul. Oh, kumul itu nggak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu kumul apa bagian dari pengamanan diri. Oh, apa? Air. Jagain. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan.
Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, bangun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat, sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tolal badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Masjid teko wis meremut. Ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan pikirnya daripada ngaji dimarahin terus mending Anda. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau suatu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum tahu Fatul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pintar sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai ke mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afatta dan anta yang Mu'ad, kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tuasir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan lagi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khufiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya nggak jelas, pengunjungnya juga nggak jelas. Semakin kasus semakin baik kira-kira. Pengunjungnya juga seperti ini nih. Nanti sampai yang bisa jadi tak berihat ke selesai ini namanya akomatin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak akomatin ya ada matin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria, karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi tidak menghentikan gini, mangkola la ilaha illallah, terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye, sudah tenang bersama bapaknya di surga. Nah kita kampanyenya, sholat mesti ditompo, puasa mesti ditompo, puasa repot, syaratnya ditompo, ikhlas uangnya, itu bakal iso. Berarti maknanya kan bakal lebih suwargo. Tapi uang kan mikir, gue sholat tetap rasu wargo, puasa tetap rasu wargo, mendingan rasu. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih harus pokoknya Islam apa kan. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kurang kampanye tentang sing kurang. Itu saya manfaatkan, ya sudah itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang bukaya apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau jauh saya bilang ya Allah ampuni, Gus ampuni. Bukan orang, bukan. Makanya saya pernah ketemu orang yang berpaham Wahabi.
Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngepek. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma in kana musiran fazid fi ihsani wa in kana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Dosa itu nggak pernah doain bangun gitu, tanduk nggak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah, jenengan isi apa ya, jenengan balas lah isi ananil muslimina khairan katsira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya nggak tega ini wa in kana musian. Jadi kayak agak sopan ya. Loh kalau aku nggak mati sapi lagi tak balik malah hingga anak usia malah ada urusannya bahwa nggak balik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil, andai kan tradisi itu benar maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya nggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana bisa kafir berat kan? Masa kesolehnya ada kan Abu Qadir wafat di mana itu? Betul. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abu Qadir jangan. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musin. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Pak kita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doanya. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Abu Bakr, assalamualaikum ya Umar. Gak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakr, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar diingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabul Rasulillah, pasti orang saya itu zuriyatul Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahirin. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa kita. Kalau terpaksa doa wa ikana musian, anggap saja jawabannya hanya itu, tapi jangan dijiwai apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa ikana musian?" Itu kan guru jenengan. Aku ikut tok. Tapi rasa dimaknani, ya. Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa Allahumma ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, Toro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja. Tapi nggak usah apa, nggak usah dijiwai. Ya, yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada dari Rabbi fa'asana tadi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya ini kalimatnya, liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amilu. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik, karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru batas waqfu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf.
Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jeli, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaat Rasulullah SAW itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakali ngono, penggawean maksiat kok disyafaati kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakali ngono untuk syafaati kanjeng. Tapi cara berpikir ini, syafaatu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakallim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja intimin amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama tidak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja intimin amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahli maksiat pun mungkin atau benar dapat sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga salah riwayat syafa'ati li ahli kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasul. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa', sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rezekinya Allah ya wasi, sampai orang nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, sampai orang sing sumpah utangnya akeh ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok latih guyu, padahal mereka masih akeh utangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampai guyu haram. Utang jatuh tempo, sampai nggak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok, kok kiai ini kurang tahajud ya dosa. Jadi kiai muridnya goblok tenang, kok. Sementing untuk soalan, itu amatir ya. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpah wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Kita ini tidak subjek, di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpahnya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek, makanya wong sumpah utangnya akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, ora guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakat, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis, no yo, nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya dengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur? Kadang anak salonan RT gue menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi ilmiah raiso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nice. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpuk apapun orang yang bisa tertawa, yang bisa nice. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena ada peledak, karena Allah mensifati dirinya al-hadi, yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni kanjeng Nabi, gak ditunggoni wali songo, gak ditunggoni para alawiyin yang dulu, gak ditunggoni habib-habib yang kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la buddha wa yang takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin.
Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayah lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat, mbok model-model kowe iku amalan mesti ditampa. Nek ditampa mlebu neraka. Mulai ngaji ya tenang kan. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Iya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pintar. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Dasarnya kiamat kayak semua orang diam nangis. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu cerita kiamat udah ada tanggalnya gimana? Besarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancur kamu. Kamu sudah nangis dewi-dewi. Ya Allah saya nangis pabrik kagunya macam-macam ya. Jadi kalau kiamat gimana di perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi. Tapi orang Bedui cara berpikir itu enggak. Ya Rasulullah, mata saat enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas kapannya. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua lu. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi Ar-Radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi Sami Abakari Yasminya Nabi dengar itu malah berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden orang mesti tanya kapan kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, tangannya kan? Ya Sakom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama nanti dialingan dulu. Bener juga orang ini, saat cerita kiamat tuh gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabira sholatin wala siyamin walakin uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya itu misalnya. Wala kabira siyamin. Dan saya puasa ya standar aja pas. Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almaru ma'aman ahabba. Sebagai doa anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh barukannya di sana. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barukannya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barukannya orang yang nggak baik. Hanya suul adab. Hanya gitu kan suul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khosoni bidzalika Rasulullah, khosoni bidzalika Rasul itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sholat itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mantelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almaru ma'aman habba fama farihu bisyai'in farohahum bidzalika badal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru ma'aman habba. Barokahnya Arabi. Makanya saya bagi kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarukai oleh orang apa? Bedui. Sudah barukai sholat. Jadi
mohon ini supaya majelis ini kan majelis ini kita Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa atta. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat, amal nggak mesti diterima gini-gini. Ternyata neng majelis nangis mulai ya gue udah gue ini kan ya tenang nih daripada apa ya agak-agak produk orang yang dohirnya beda dengan batinnya nggak perlu distatuskan seperti itu ya sudah biasa. Jadi nah fi muqaddimihi imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini beja ini susah, sholat saya mesti diterima Allah gini-gini, marah gak usah kafa bika jazaan an rodiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu udah diterima, saya tidak susah, bukan karena sombong, pernah ditakdir sholat sujudnya Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Rabbul Hasan Asyadili itu rasa mikir sholat itu ditompo taruh rasa mikir kue ditakdir kalau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodiyaka laka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim ala amas gue sawi ngalor gitu jalan yang keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu gue tak gede. Gak penting paham gak penting karena isra bakat paham teman. Jadi Abdul Hasan Asyadili adalah orang yang dan itu Al-Hasannya dan itu Al-Hasan. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya fakih muqaddam punya banyak. Di Al-Hasan yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asyadili. Beliau itu kalau menghentikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima enggak, kata beliau wes yang sempurna ditakdir tahu jujur. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang wes sholat itu tompo tahu tapi saya sangat sadil, sangat sadil. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jangan terima enggak karena takut kalau doa itu keterusan itu terus ditompo lah akhirnya keterusan gitu akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud ternyata gak diterima. Lu wong kau lo kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali terus apa artinya tak kasih kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih seorang anak kasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering tuh, ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Tapi bojo kula judes. Uang di bojo itu keren, paling gak merah darah di jomblo. Berarti jujur enak. Wes luwe sabar di darani judo mek darani bojo judes. Enak bojo judes sik gak ada. Dhe bojo lah. Oh. Provokator ini. Jadi kafa bika jazaan an rodiyaka laka ahlan sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nafas. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktu sudah pernah di Quran nggak pernah ada ayat wasjud selanjutnya siro ingkana kada wakada ingkunta mutayakinan dikabuli sujud ada sujud dari itu saja kalau saya mikir makbul pada makbul sudah kalau sujud pasti waktu saya sebenarnya ya sebagai orang yang kadang mesti sholat itu ditompo orang tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artinya sholat, lu tuh kan ngeri seorang hamba yang uripnya yang bumi Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak di lu tuh kan gede banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu nah, nggak tahu kalau
Kan yang di kok. Setiap masa aku gak ada keren plus. Jadi, dan nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin juga orang nggak takabur, nggak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya khauf. Nah, saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak, sudah partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi, Abu Lu'lu terkenalnya. Itu Ghulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mantel sama yang nusuk. Kalau orang mantel itu ininya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Ghulamul Mughirah. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang nggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya nggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Ketika mana dendamnya kesampaian kalau Jawa, dendam dengan tanda kutip ya tidak makna semestinya. Jadi mantel lebih sing nusuk, nak bener kok pantas, ora tahu sujud wae Gusti. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya. Nabi itu kalau muji sujud sampai ngintikan wahad kataku nasajatu wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren. Toro ning pondok wis tau bahasa ya. Toro sowan kiai tau ngaplopi. Wis jajan. Nah tapi kadang syaitan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya soal Habib ngaturi gak mesti ditompo, ngaturi ya. Akhirnya ada ketakutan. Nah, kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali, wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya madzhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wangkat. Kalau ini watak sudah bukan bukan. Jadi uraan itu ada dua, ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak, terus milih manhaj. Insya Allah saya patah itu. Ada yang uraan bakat maksud. Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu, ada khauf itu karena ilmu. Ada habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Baknya jadi fakir, kurang tawadhu, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf dari awal sati cilik. Jenisnya sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya sati cilik. Ngomong-ngomong lawang dikunci, duduk-duduk, putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan gablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan hati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya orang ada semua sing hati gede, bukan dua blok, tapi gak bawaan rojak, bawaan gablek. Ada yang hati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati cilik. Nah, kita ingin nyanda kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadzili, kalau yang kampanye khauf kayak Said Abdul Haddad bawaan apa? Ilmu. Sehingga kita ini kul ini ala bayyinatin mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul ini ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah.
Niku Kanjeng Nabi saking cerdasé, meneh wong Islam, wong musyrik, wong kafir, ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikan. Makanya disebut munfakir. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakir, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta tak diumul. Bayina itu siapa? Rasulullah minallah jaslu sofa mutoha. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu gak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya nggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah mak, Tuhannya satu aja mak. Karena Nabi begini, orang itu bisa dibalik-balik pikiran. Makanya disebut dorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal li rojul halasawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu tidak pernah pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya, kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Makanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim, bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu gak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojol oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojol, ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah menurunkan bahwa unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali pada kata sampai misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair. Misalnya Gus Roji bin Kiai Ubab bin Kiai Maimun bin Kiai Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya di gimana ini sih mbahnya mau jaga. Nah sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kenapa kamu yakin agama tauhid milata abi, karena ini agama nenek moyang saya, milata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh gak kalimat itu? Basim Asari itu pengagum Gus Dur. Kalau itu jadi Nabi itu orang yang bayina itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum, karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan anda rojak, Abu Hasan Asy'ari tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong kowe iku kawula, tahu sujud itu keren. Buat sampean bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia nggak pernah. Lu paribasannya kalau mlebu swarga lah wisin. Buswako, tapi negara nggak tahu. Wis, sama seperti kue di guru, saudara kue pun nggak tahu salam tempel. Wis, kira-kira seperti. Meskipun salam tempel ora penting, ya ora penting dong. Misalnya ya soalnya salam tempel saya ketahui dua wis wae kan. Nama saya penting butuh rokok. Itu bukan nilainya, kok betapa malunya kita. Saya dulu modal sarang, andai kan tidak pernah khidmat sama ini malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah.
Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya lagi, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa ya? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya, jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin, ya, tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu al-haka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi kok salah rumusnya lah wong tetap mangan. Muga Allah itu ar-razzaq. Kok negara dikelola keliru lah wong tetap mangan, wong Allah itu kiai rada akeh sing masalah. Tapi ya tetap agama ini jaga. Lah kan syaratnya agama ini kayak ini bener. Wah, ya repot. Kowe iso bayang masa kom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak yang sewa, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Ada masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi nggak ngefek, karena agama ini bismillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya nggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezat. Sama, aku ajaran Mas Ako mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya belas ajaran dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang yang nangis. Karena Allah itu dan yang bisa memberi adhaka. Wa annahu wa adhaka wa adhaka. Terus wa annahu wa amata wahid. Kita tidak ingin mati, wahai mati ya mati saja karena kita obeh. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi, apa? Allah itu kayak apa Korea negara ateis. Nggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam abadi. Ya, sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam perdusan akhirnya ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan satu nabi dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Orang Indonesia digerak seneng duit. Barang gue seneng duit mau apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau ngomong itu gak dibenemui, gak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya ad-hakawa. Bahwa kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang itu sombuli soalnya, oh sebab dia ngaji sekali Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, gue kan ada sembunyi utang akeh, jatuh tempo, bujur apa percaya. Kita juga paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman itu Alifiyah itu karena mau tak kasihkan hadiah ke Sayyid Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasan. Ini dikarang oleh duriannya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sohibul Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abdul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Itu alami zata ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu, banyak sahabat ngaji Baroja, Bafadol, nanti yang Bafadol Baroja yang ngaji Habib lagi seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Mbah Mun, tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Fadab ya, ngaji Sayyid Zaini Dahlan, nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adin Yati. Jadi biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatul Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo itu siapa? Rasulun minallah yang sedul suhufam mutahharam. Al-Fatihah.